Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, baik. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan dari brosur. Bagaimana adab menegur yang baik? Soalnya saya masih trauma karena pernah menegur, malah beliau mukanya masam dan cenderung menghindari saya. Juga cara ngomongnya sambil jalan-jalan dan setengah marah. Atas jawabannya, jadikan terima kasih. Ini jangan-jangan hanya perasaan jenengan saja. Ya, bisa jadi yang ditegur tidak mendengar. Maka jangan suudon, terus kedepankan husnudon. Lah bagaimana cara menegur yang benar dalam Islam? Cara nasihat menasihati yang benar dalam Islam? Coba diingat kembali itu Quran surat An-Nahl ayat 125. Tetapi saya yakin insya Allah yang ditegur itu karena tidak mendengar. Buktinya dengan jalan-jalan. Berarti jenengan mungkin sambil lewat beri teguran sehingga tidak dengar. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini cara menegur ada 3 cara. Yang pertama bil hikmah. Apa itu hikmah? Ada notnya tidak itu? Jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ialah perbuatan yang cerdas dan benar, yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, ini hikmah. Jadi kita berani memunculkan yang hak. Dalam memberikan tawasul, nasihat menasihati, berani berkata benar. Dan kebenaran ini jangan sampai goyah sehingga menemukan ketegasannya. Jadi berani berkata benar dan tegas sampai nasihat yang keluar dari lisan kita itu nasihat yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu hikmah. Jadi memberikan teguran dengan kebenaran. Nah, kebenaran di sini berarti menurut Quran, menurut Sunnah, bukan menurutku. Kita menegur tetapi yang digunakan menurutku. Menurutku beda dengan menurutmu, beda dengan menurutnya. Kalau kita menegur kok menurutku, maka menurutnya beda, menurutmu juga beda. Kalau teguran yang dilakukan itu menurutku, berarti bukan kebenaran tetapi pembenaran. Makanya dengan hikmah. Hikmah itu berarti dengan kebenaran, bukan dengan pembenaran. Kebenaran berarti dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Ini cara pertama. Yang kedua, bil mau'izatil hasanah, mau'izah hasanah. Apa itu mau'izah hasanah? Mau'izah hasanah itu ucapan atau perkataan yang membekas di jiwa. Qaulun, perkataan yang punya dampak, lahu taksir fil qalb, punya dampak pada jiwa, pada hati. Dan ini tidak mungkin tanpa kebenaran. Tidak mungkin tanpa ayat, tanpa hadis. Jadi mau'izah hasanah itu perkataan nasihat yang membekas,
Membekasi bukan galak, bukan berarti galak, tapi sentuh fitrah keimanan, fitrah ketakwaannya. Berikan nasihat sampai menyentuh fitrah keimanan dan ketakwaannya, sehingga dengan nasihat yang santun tapi menghunjam jiwa, tersampaikan dengan cara santun, pilihan katanya juga santun, tertata sedemikian rupa, tetapi kesantunan di balik kalimat yang santun itu menghunjam jiwa, membekas betul di jiwa, sehingga hatinya terbuka untuk menerima kebenaran dari Islam ini. Itu mau'izah hasanah, sentuh fitrahnya. Beda kalau kita memberikan nasihat dengan marah-marah, itu malah sulit diterima oleh fitrah keimanan, sulit. Maka yang terlintas marahnya dulu. Oh, guru daerah ini nek ngisi nesu-nesu tok, misalkan begitu. Padahal isiannya itu Quran sunnah, kebenaran itu. Tetapi tidak sampai bisa menghujam jiwa. Kenapa? Karena audien pendengar itu melihat sikap sifat marah pengajarnya dulu. Oh, nek sing mulang guru daerah iki ra penak, iso mengnesu tok, asline ra ndek bahan kuwi. Aslinya enggak punya bahan. Kemudian marah-marah, begitu ada sing datang ngaji telat jadi bahan. Jadi bahan, terus marah terus. Itu tandanya sebetulnya tidak siap dengan materi, tidak punya bahan untuk disampaikan. Maka wis nesu wae. Itu bukan mau'izah hasanah, meski yang disampaikan kebenaran Quran, kebenaran sunnah, karena audien akan menerima. Oh, sing dicap itu sifat marahnya dulu, sikap marahnya, bukan materi, bukan muatan yang disampaikan. Maka tidak bisa menghujam jiwa. Wis toh, mbok jenengan ngisine sambil duka-duka, bahkan sampai berdiri begini, duting gini, itu nasihat gak akan masuk. Itu bukan mau'izah hasanah. Namanya marah-marah itu. Bukan mau'izah hasanah, tetapi marah. Sedangkan Nabi sabdakan la tahdab, jangan marah. Faraddada dzalika miraran, orang yang bertanya tadi terus memohon pada Nabi, ya Rasulullah, alimni syai'an fala tubsir alayya la'alli a'ihi. Wahai Rasulullah, ajarkan padaku satu hal dan jangan banyak-banyak agar aku terus mengingatnya. Nabi singkat, la tahdab, jangan marah. Nah, sekarang kita ingin menegur mau'izah hasanah, tetapi Quran dan sunnah yang disampaikan dengan amarah. Bukan Quran sunnah yang diterima, bukan itu yang masuk, tetapi justru sikap pengajarnya yang terekam di benak audiennya, malah jadi bahan gunjingan itu mungkin. Oh, gak deloken kalau. Loh, wis mulai nesu iki, mulai nesu kan ya. Tuh deloken jawi-jawilan gini, wis mulai nesu ini. Bariki nak ngene. Akhirnya wis dihafali. Jadi ini juru dakwah yang sebetulnya tidak punya materi. Tidak siap dengan materi, adanya hanya marah. Itu bukan mau'izah hasanah. Padahal yang disampaikan baik dan kebenaran itu. Tetapi karena pembawaannya, sikapnya yang penuh amarah, maka kebaikan, kebenaran Quran Sunnah tidak bisa menghujam ke jiwa. Maka bukan mau'izah hasanah. Lanjut dengan memberikan teguran dengan mau'izah hasanah, dengan lembah lembut. Ya, misalkan beri teguran, pangapunten Ibu,
pangapunten. Ibu itu menawi berpakaian, langsung mbok pilih, ampun tabarut, lekuk tubuh ibu kelihatan semua. Nah ini kalau dilihat laki-laki yang bukan mahram, ini menimbulkan fitnah. Dan Nabi kita ngendika, perempuan yang tabarut itu, pangapunten ibu, menika Nabi yang ngendikan sanes kula. Hanya menyampaikan pesan Nabi. Perempuan yang tabarut itu memang dia berpakaian, tetapi dia seperti telanjang. Maka dijamin oleh Nabi, diancam oleh Nabi tempatnya di neraka. Lah ibu napa kersa wonten neraka gara-gara berpakaian. Lah nanti kalau dijawab, yo ben tak nggonane dhewe. Nah, ya sudah. Jenengan jangan marah, dikandani kok ngeyel, jangan seperti itu. Ya sudah, selain nasihat yang diberikan dengan penuh lembut, ya, didoakan, juga didoakan. Nasihat yang diberikan bukan khusus untuk ibu itu, tetapi nasihat yang kita berikan itu juga tertuju pada diri kita sendiri. Memberi nasihat jangan tabarut, ternyata dia sendiri pakaiannya ketat-ketat. Pangapunten ibu, ampun tabarut, lekuknya kelihatan. Lan jenengan niku mbak, oh nggih. Maka nasihat yang diberikan itu juga ditujukan utamanya pada yang memberi nasihat dulu, kemudian baru yang lain. Itu cara yang ahsan, cara yang paling baik, cara yang paling baik. Sehingga nasihat yang diberikan itu diusahakan dulu untuk dikerjakan oleh orang yang memberi nasihat, baru kemudian orang yang diberi nasihat. Itu cara yang ahsan, cara yang paling baik. Andai kata yang ditawasoni tadi, yang ditegur tetap bergudul, ya sudah, ya sudah, tidak usah marah-marah. Yang penting kewajiban kita sebagai seorang muslim memberikan tegur sapa dalam kebenaran sudah dilaksanakan dengan istiqomah. Perkara diterima atau tidak sudah urusannya dengan Allah. Wa ma'ala rasulina illal balahul mubin. Kewajiban Rasul hanya menyampaikan kebenaran dari Allah ini dengan gamblang, dengan tegas. Ada lagi?